Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Sekarang, ayo berlatih. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. 1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. 2. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. Bahan dan alat yang diperlukan. Jumlah daun yang akan dikumpulkan. Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. 3. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. 4. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. 5. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. 6. Berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Contoh hasil tempelan. Sekarang ayo berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. 1. Ambillah beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ayo berlatih. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini.
Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahapan penyelesaian. 1. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. 2. Pindahkan 2 biji kacang merah. Masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. 3. Lakukan terus sampai biji dalam toples habis. 4. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi dapat disimpulkan 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Dikurangi 2 sama dengan 6. Dikurangi 2 sama dengan 4. Dikurangi 2 sama dengan 2. Dikurangi 2 sama dengan 0. Terjadi 5 kali pengurangan, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Selanjutnya, cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh. 1. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? 126 dibagi 6 sama dengan, mari kita kerjakan. 126 dibagi 6. Langkah pertama. 1 dibagi 6. Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka angka 1 memerlukan bantuan dari angka di belakangnya, yaitu angka 2. Sehingga menjadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Berikutnya, 2 kita kalikan 6 sama dengan 12. Berikutnya, 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Langkah berikutnya, angka 6 kita turunkan. Lalu, angka 6 dibagi 6 sama dengan 1. Berikutnya, angka 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Kemudian dikurangkan. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Setelah yang di bawah menunjukkan angka 0, maka pembagian telah selesai. Jadi 126 dibagi 6 sama dengan 21. Jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak adalah 21 bibit pohon. 2. Titi membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak?
153 dibagi 3. Mari kita kerjakan. 153 dibagi 3. Langkah pertama, 1 dibagi 3. Tidak bisa. Karena tidak bisa, angka 1 memerlukan bantuan dari angka di belakangnya, yaitu 5. Sehingga menjadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian, angka 5 kita kalikan 3. Hasilnya 15. Lalu, 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Kemudian, angka 3 diturunkan. Lalu dibagi dengan 3. Jadi, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berikutnya, angka 1 dikalikan 3. Lalu tuliskan hasilnya di bawah. Lalu dikurangkan. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jika yang di bawah sudah menunjukkan angka 0, menandakan pembagian telah selesai. Jadi 153 dibagi 3 sama dengan 51. Jadi banyak biji yang diterima setiap anak adalah 51 biji salak. Ayo mengamati. Bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Selimut biji untuk melindungi biji. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ayo menulis. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Yang pertama adalah biji. Kemudian biji akan berubah menjadi kecambah. Kecambah akan terus tumbuh menjadi lebih tinggi dan mengeluarkan daun. Kemudian akan terus bertumbuh sehingga mengeluarkan bunga. Selanjutnya, tumbuhan akan berbuah. Tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Biji semangka akan berubah menjadi kecambah. Kecambah akan terus tumbuh sehingga mengeluarkan daun. Kemudian akan terus bertumbuh sehingga daunnya semakin lebat dan berbunga. Setelah itu, tanaman akan berbuah. Silahkan kalian tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Perhatikan tumbuhan berikut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di dalam induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah.
tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Selanjutnya, ayo mencoba. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. Sekarang, ayo berlatih. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawab berdasarkan pengalamanmu sendiri. Berikut ini adalah contohnya. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya, saat bermain lompat bambu, aku bekerja sama dengan teman. Bagaimana cara kamu bekerja sama? Caraku bekerja sama adalah saling konsentrasi dan menggerakkan bambu dengan kompak. Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Cara yang membuatku berhasil bermain lompat bambu adalah dengan selalu menjaga kekompakan. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Yang membuatku tidak berhasil dalam bermain lompat bambu adalah tidak kompak dan saling menyalahkan. Tuliskan jawaban sesuai dengan pengalamanmu. Oke, teman-teman, cukup sekian.